Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan dimanapun berada, bisa mendengarkan suara kita dari masjid ini. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang diberikannya, atas izin yang diberikannya kepada kita, sehingga kita pada malam ini, pada subuh ini dibangunkan kembali dari tidur kita, dihidupkan kembali dari kematian kecil yang baru saja kita alami selama tidur kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan yang di rumah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, melimpahkan rahmat karunia-Nya, berkahnya kepada kita sekeluarga, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah yang mendengarkan dengan khusyuk di rumah, mendengarkan dengan baik di rumah ceramah kita kali ini. Alhamdulillah, walaupun kondisi kita dalam keadaan yang bisa dikatakan tidak biasa, extraordinary, di mana kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebagaimana biasanya. Tetapi sebagaimana sudah kita sepakati, masjid boleh ditutup, tapi dakwah kita harus tetap berjalan terus. Mudah-mudahan suara kami dapat didengar dengan jelas di rumah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraksi untuk menanyakan materi nanti, silahkan menuliskan di WA yang sudah kita sepakati bersama. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Allah, dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Hari ini sudah lebih 1 minggu kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid sebagaimana biasanya. Dan sejak 2 hari yang lalu, tepatnya sejak hari Jumat, 1 minggu setelah penghentian sementara sholat-sholat berjamaah di masjid-masjid,
itu pemerintah Kota Solo telah mengeluarkan suatu peraturan baru yang memberlakukan pelarangan keluar rumah dari jam 10 malam. Dan kita lihat memang sejak hari Jumat malam itu sampai tadi malam, Sabtu malam, hampir sebagian besar kegiatan malam di Kota Solo tidak kita temukan lagi, walaupun masih ada juga satu dua orang-orang yang masih berkumpul-kumpul di kafe-kafe, di warung-warung. Tapi mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti anjuran dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Solo, karena bagaimanapun itu semua tentu diberikan dalam rangka upaya kita bersama memenangkan peperangan kita terhadap wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan pula kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal tadi kita membacakan surat Ali Imran. Firman Allah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar, dan pergantian malam dengan siang, la ayati liulil albab, terdapat ayat-ayatku bagi ulil albab. Ayat ini sangat penting kita resapi dalam kondisi sekarang, di mana Allah mengatakan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, bahwa di dalam pergantian malam dengan siang, itu sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah. Ada pesan-pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah. Tetapi tidak semua manusia dapat memahami pesan itu dengan baik. Kenapa? Karena ayat ini ujungnya menyampaikan kalimat li ulil albab, la ayati li ulil albab. Terdapat ayat-ayatku bagi ulil albab, bukan linnas, bukan bagi manusia. Artinya apa? Hanya manusia yang termasuk kelompok ulil albab lah yang mampu memahami bahwa terdapat ayat-ayat Allah pada semua fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Bagi sebagian besar manusia, kejadian langit dan bumi itu adalah peristiwa biasa. Peristiwa biasa yang terjadi, yang terjadilah. Paling yang terjangkau itu adalah dengan memikirkannya. Maka bermunculanlah kemudian teori-teori tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Kita kenal dengan adanya teori Big Bang yang sampai saat ini masih disepakati oleh seluruh umat manusia, bahwa bumi ini, alam semesta ini tercipta awalnya adalah melalui sebuah ledakan besar yang disebut dengan Big Bang.
bagi sebagian besar manusia juga bahwa pergantian siang dengan malam itu adalah hal yang biasa, yang pasti terjadi. Mengapa? Karena sudah biasa kita alami. Kalau sekarang malam, pasti sesudah itu siang. Kalau sekarang siang, pasti sesudah itu malam. Just it, hanya itu saja. Maka kemudian orang pelajari, orang gunakan otaknya untuk berpikir. Diketahuilah kenapa ada malam, kenapa ada siang. Ternyata karena bumi berputar pada sumbunya. Belahan bumi yang sedang menghadap pada matahari, maka belahan itu sedang mengalami waktu siang. Belahan bumi yang tidak menghadap kepada matahari, maka belahan itu sedang mengalami waktu malam. Hanya itu yang dapat ditangkap oleh manusia kebanyakan. Bahwa itu terjadi, iya. Bagaimana itu terjadi dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tetapi apakah fenomena-fenomena alam yang terjadi itu dapat dimaknai sebagai sebuah ayat dari Allah, bisa dimaknai sebagai sebuah pesan dari Allah? Hanya segelintir manusia yang dapat memaknai sampai segitu rupa, yaitu sekelompok manusia yang disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 ini sebagai kelompok ulil albab. Jadi tidak semua manusia. Lalu tentu pertanyaan kita selanjutnya adalah, siapa sih ulil albab ini? Apakah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa mengklaim diri bahwa kita termasuk kepada kelompok ulil albab ini? Dan Allah jelaskan pada ayat selanjutnya. Allah jelaskan pada ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan dia ingat pada Allah? Pada saat dia qiyamah, pada saat dia berdiri, wa qu'udan, dan pada saat dia duduk, wa 'ala junubihim, dan pada saat kondisi posisi tubuhnya dalam keadaan berbaring. Itu yang pertama. Yadhkurunallah, senantiasa ingat pada Allah. Kapan? Dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi. Apakah pada saat itu dia sedang qiyamah, ketika kepalanya di atas, wa qu'udan, ketika kepalanya berada di tengah-tengah. Mohon maaf, ketika kepalanya sedang sejajar dengan pantat orang lain, atau wa 'ala junubihim, ketika kepalanya sejajar dengan telapak kaki orang lain. Ketika dia sedang powerful, memiliki kekuasaan, qiyamah, atau ketika dia mungkin sedang terhina atau bahkan sangat terhina. Ketika kepalanya yang harusnya dimuliakan ternyata sejajar dengan telapak kaki orang lain, dia senantiasa ingat kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lalu itu syarat yang pertama bagi seorang ulil albab. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua dilanjutkan dalam ayat ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia
memikirkan, mentafakkurkan khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Menariknya, ayat ini oleh Allah kita diingatkan bahwa ternyata proses berpikir itu adalah tahap kedua. Tahap pertama bagi seorang ulil albab itu adalah zikir, ingat pada Allah. Baru digunakan otak ini untuk berpikir. Bukan ujung-ujung langsung berpikir. Bukan tiba-tiba langsung menggunakan otak ini untuk berpikir tanpa dilandasi oleh zikir kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, seorang yang melandasi pemikirannya dengan senantiasa zikrullah, dengan senantiasa ingat kepada Allah, dengan senantiasa mengaitkan hatinya kepada Allah, maka proses berpikir yang dia lakukan itu akan mampu mengantarkan dia kepada suatu kesimpulan yang dijelaskan pada bagian selanjutnya dari ayat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidak Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batil subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah, ternyata fenomena yang terjadi di lingkungan kita ini hanya dapat ditangkap oleh segelintir manusia yang digelari oleh Allah sebagai ulil albab. Mengapa mereka disebut ulil albab? Karena mereka berpikir atas landasan zikir kepada Allah. Mereka zikir dulu, baru mereka berpikir. Maka mereka akan sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Pasti ada maksud dari semua ciptaan yang Kau hadirkan di hadapan kami. Pasti ada maksud dari semua fenomena-fenomena yang Kau berikan sekarang kepada kami. Pasti ada maksud, pasti ada pesan, pasti ada keinginan-keinginan dari Engkau ya Allah, yang terdapat dalam semua kejadian-kejadian yang kami alami dalam kehidupan kami. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jangan biarkan kami menjadi umpannya api neraka. Jangan biarkan kami salah dalam proses berpikir kami, sehingga menyampaikan kami kepada kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dari apa yang Kau inginkan ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka. Masyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ayat ini kita kontekskan dengan situasi yang terjadi pada hari ini. Maka seorang ulil albab, segelintir manusia yang diberi gelar sebagai ulil albab oleh Allah, akan melihat bahwa fenomena, bahwa kejadian yang terjadi di hadapan kita sekarang, bahwa wabah COVID-19 yang sedang kita alami sekarang, itu pasti ada ayat-ayat Allah di dalamnya. Pasti ada pesan-pesan cinta yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Dan hanya orang-orang berimanlah, hanya orang-orang yang ulil albablah yang mampu memaknai peristiwa ini sebagai sebuah pesan cinta dari Allah. Maka jangan panik, jangan pula lalai, dan tapi juga jangan lebay. Jangan lalai kita dalam menghadapi persoalan ini,
tapi juga jangan lebay berlebih-lebihan. Kenapa? Karena di dalam Islam semua itu sudah ada tuntunan. Satu-satunya agama yang demikian rapi, satu-satunya din di atas dunia ini yang demikian rapi memberikan tuntunan kepada hamba-hambanya adalah Islam. Cuma kitanya saja yang kurang tahu, yang kurang mencoba mendalami, kitanya saja yang kurang paham dengan tuntunan-tuntunan yang sudah ada. Padahal semua sudah ada. Kemarin ketika ada wabah ini, kemudian ada lockdown, ada perintah untuk social distancing, memberikan jarak kita dengan manusia-manusia. Ada lockdown, ada penutupan wilayah, apakah bersifat parsial atau bersifat menyeluruh. Kita kaget-kaget, tapi ternyata sudah ada tuntunannya. Dan saya rasa Bapak dan Ibu semua tentu sudah paham, karena informasi itu sudah demikian berseliweran kepada kita. Bagaimana Rasulullah pernah mengeluarkan sebuah hadis, apabila terjangkit sebuah wabah di suatu negeri, maka jangan masuk ke negeri itu, dan orang yang berada di dalam negeri itu jangan keluar. Itu lockdown. Kitanya yang tidak paham. Maka Bapak dan Ibu sekalian, marilah dalam kesempatan kali ini kita coba mencari pesan-pesan cinta Allah dari peristiwa yang sekarang sedang kita alami. Kecil saja yang kita cari. Salah satunya adalah bahwa kita ternyata diminta untuk tidak berkumpul-kumpul, untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan. Bahasa kerennya adalah kita diperintahkan untuk melakukan social distancing, melakukan penjarakan sosial. Jangan terlalu dekat. Jarak satu orang dengan orang lain itu jangan sampai lebih dekat dari 1 meter. Alasannya mengapa? Karena wabah ini menular melalui droplet, melalui tetesan air ludah, cairan tubuh. Maka ketika seseorang bersin, setelah diukur oleh para ahli, bersin itu bisa menjangkau 1 meter. Maka kalau kita berada pada jarak kurang dari 1 meter, kemungkinan besar kita akan terkena oleh bersin dari orang yang di sebelah kita itu. Dan kalau kebetulan orang itu adalah pembawa, carrier atau penderita dari virus ini, maka besar sekali kemungkinan kita akan tertulari. Dari mana kita tahu itu? Dari para ahli yang sudah mendalami. Maka perintah untuk social distancing ini kemudian juga berimbas kepada kita di masjid. Kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul di masjid untuk sementara waktu. Kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat jamaah di masjid. Maka kita diminta untuk melaksanakan sholat jamaah di rumah. Bayangkan, sudah segini umur kita belum pernah sekalipun kita mengalami peristiwa seperti ini. Wajar ketika ini terjadi kita semua kaget-kaget. Kita tidak siap. Wajar pula ketika kemudian banyak komentar-komentar menyikapinya. Masa masjid harus dikosongkan? Masjid ini susah loh membangunnya. Masa kita harus kosongkan? Gak ada itu. Ayo kita ke masjid. Ayo kita laksanakan sholat di masjid. Wajar kalau ada komentar-komentar seperti itu. Kenapa? Karena memang sehari-hari kita tidak terpisahkan dengan masjid. Maka ketika kita terpaksa harus tidak sholat di masjid, itu kerinduan yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan
yang biasa sholat berjamaah di masjid, ketika kita terpaksa harus sholat berjamaah di rumah, oh, perasaan hati kita itu luar biasa, sedihnya minta ampun, canggung kita. Tetapi apa mau dikata? Ini salah satu cara terbaik yang harus kita lakukan. Lalu apakah itu melanggar sunnah, melanggar perintah Allah? Ternyata tidak. Islam pun sudah ada tuntunannya. Itu sudah dijelaskan oleh para ahli, oleh para ulama kita, bahwa sebenarnya kita sedang melaksanakan suatu sunnah yang lain. Kita sedang meninggalkan suatu sunnah untuk berpindah kepada sunnah yang lain. Semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Semua sudah beres hukum-hukumnya di dalam Islam. Cuma yang kita sayangkan, ketika ada yang berkomentar, kenapa harus masjid, sedih kita tidak boleh sholat di masjid. Padahal kita tahu dalam keseharian beliau belum ke masjid. Ketika tidak boleh sholat di masjid, komentarnya paling ramai. Tapi sehari-hari beliau tidak sholat di masjid. Itu mungkin salah satu hikmah, salah satu pesan cinta dari Allah, bahwa ternyata rasa memiliki, rasa cinta kepada masjid itu ada di dalam hati setiap kaum Islam, setiap kaum mukmin muslim. Maka ketika kita dilarang untuk salat berjamaah di masjid, semua orang akan merasa canggung, semua orang akan merasa sedih. Ya, walaupun sehari-hari belum salat ke masjid beliau. Kita tinggalkan itu. Sekarang kita lihat hikmah apa di balik larangan untuk salat berjamaah di masjid. Kita diminta untuk salat berjamaah di rumah. Hari Jumat seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, ketika perintah ini untuk menghentikan sementara sholat berjamaah di masjid ini sampai kepada kita, saya menulis di laman Facebook saya. Saya katakan, kira-kira apa ya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa seperti ini? Maka banyak kemudian sahabat-sahabat di Facebook yang memberikan saran, yang memberikan pendapat. Salah satu statement yang menarik adalah, saatnya imam keluarga menjadi imam sholat bagi keluarga. Selama ini barangkali kita sholat di masjid, tapi dengan kondisi seperti ini, saatnya kita harus menjadi imam bagi keluarga kita dalam semua hal, termasuk di dalam sholat berjamaah bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah keluargamu dari api neraka, dari neraka jahanam. Maka ayat ini sesungguhnya ditujukan bagi orang beriman yang memegang amanah sebagai seorang imam di keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Salah satu caranya apa? Dengan melaksanakan fungsi kita para ayat sebagai seorang imam bagi keluarganya dalam segala hal, termasuk menjadi imam dalam sholat berjamaah di rumah. Banyak sahabat FB saya kemudian yang memberikan pendapatnya, alhamdulillah
alhamdulillah, saya sudah lama tidak sholat berjamaah dengan suami saya. Dengan kondisi seperti ini, dalam tanda kutip, kami terpaksa untuk berjamaah lagi. Sudah lama saya tidak mendengar suara suami saya dalam mengimami kami di dalam sholat. Ada lagi yang menuliskan, Allahu Akbar, ini benar-benar jalan terbaik diberikan oleh Allah, karena saya terpaksa, karena saya terpaksa untuk menambah hafalan saya. Gak mungkin dong saya jadi imam hanya dengan kulhu saja. Ada lagi yang menuliskan begini, alhamdulillah, anak-anak menjadi ikhlas ketika saya bangunkan subuh. Kenapa? Karena mereka terpaksa harus salat berjamaah di rumah. Selama ini saya salat jamaah, salat subuhnya berjamaah di masjid. Baru setelah saya pulang dari masjid, anak-anak saya bangunkan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka bersedia bangun lebih awal untuk mendapatkan waktu sholat subuh lebih awal. Ada lagi yang bilang begini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata dengan tidak boleh meninggalkan rumah, dengan stay at home, dengan tidak bisa sholat berjamaah di masjid, dengan harus melaksanakan sholat berjamaah di rumah, keluarga kami menjadi lebih akrab lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita teruskan bisa panjang. Kalau kita teruskan bisa panjang. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah cerdaslah dalam menangkap pesan-pesan Allah. Cerdaslah dalam menangkap pesan-pesan Allah dalam setiap peristiwa yang kita alami. Jangan panik, jangan lebay, dan jangan pula lalai. Seharusnya kejadian-kejadian seperti ini, ketakutan-ketakutan kita seperti ini, kekhawatiran-kekhawatiran kita seperti ini, harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua larangan-larangan yang ada, semua halangan-halangan yang ada, semua keterbatasan-keterbatasan yang diberlakukan pada diri kita, selalu ada sisi positif yang dapat kita ambil, dan selalu ada pesan cinta Allah yang harus kita maknai dari setiap peristiwa. Sayang sekali ketika Allah telah memberikan pesannya di dalam setiap peristiwa itu. Sayang sekali kalau kita ternyata tidak mampu menangkap pesan Allah itu. Sayang sekali kalau kita ternyata membiarkan semua itu terjadi, membiarkan semua itu berlalu tanpa mampu menangkap hikmah di balik semua itu, tanpa mampu mengambil pesan-pesan cinta Allah di balik semua itu, tanpa mampu mengambil sisi-sisi positif di balik semua musibah itu, di balik semua ujian yang sedang kita alami. Sekali lagi, para ayah, mudah-mudahan didengar dengan baik oleh para jamaah kita di rumah. Para ayah, kewajiban kita adalah menjadi imam bagi keluarga kita dalam segala hal. Kewajiban kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban kita adalah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan anak kita, istri kita, keluarga kita dari api neraka. Kewajiban kita adalah membawa mereka bersama-sama dengan kita untuk bisa menjadi tamunya Rasulullah kelak di surganya Allah. Tugas kita para ayah adalah
kesempatan itu sekarang. Allah berikan kesempatan itu saat ini. Ketika kita diminta untuk menegakkan salat berjamaah di rumah kita masing-masing. Ketika kita para ayah diminta menjadi imam salat bagi keluarga kita masing-masing. Jangan lalai dan jangan pula lupa. Dan ya maaf, salam